Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum pajak dan peraturan-peraturan yang ada dalam perpajakan. Tapi untuk saat ini, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai hukum pajak itu seperti apa. Nah, apa sih hukum pajak itu? Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Apa sih yang diatur di dalam pajak di sini? Yaitu misalkan contoh penetapan tarif-tarif pajak, kemudian bagaimana cara membayar pajak, kemudian bagaimana kalau misalkan pajak tidak dibayar. Nah, di sini di dalam hukum pajak itu dijelaskan semuanya bagaimana caranya misalkan penentuan tarif-tarif pajaknya, kemudian berapa sih besarnya bayar pajak, kemudian bagaimana kalau misalkan pajak tersebut tidak dibayar. Di sini hukum pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hukum pajak material dan yang kedua adalah hukum pajak formal. Apa sih hukum pajak material ini? Hukum pajak material ini mengatur norma yang menerangkan keadaan, kemudian perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, kemudian siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak berapa, dan sanksi pajak. Memuat norma tentang objek-objek pajaknya, kemudian subjek pajaknya siapa, tarif pajaknya berapa, dan sanksi yang mungkin timbul nanti ketika si wajib pajak tidak membayar pajak. Nah, di sini utang pajak ini timbul tanpa harus menunggu adanya surat ketetapan pajak dari Fiskus. Jadi wajib pajak yang mendaftar sendiri, kemudian menghitung sendiri berapa besaran pajak yang nanti akan dia keluarkan, terus membayar sendiri pajaknya dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang tanpa menunggu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atau STP atau surat ketetapan pajak. Kenapa sih bisa terjadi utang pajak? Utang pajak ini bisa terjadi kalau misalkan si wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu. Otomatis nanti akan keluarlah utang pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak. Kemudian yang kedua ada hukum pajak formal. Nah, apa sih hukum pajak formal? Hukum pajak formal mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Kemudian membuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, terus hak dan kewajiban wajib pajak itu apa aja, terus hak dan kewajiban Fiskus, serta tata cara pemungutan pajak. Jadi apa sih bedanya hukum pajak material dan hukum pajak formal? Dan di sini perbedaannya itu Ibu rangkum untuk hukum pajak material di sini lebih ke mengatur materinya. Contohnya subjek pajaknya siapa, kemudian objek pajaknya siapa, terus tarif dari pajak itu berapa. Contohnya nih ya, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini mengatur tentang pajak penghasilan. Terus Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini tentang pajak pertambahan nilai. Terus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Sedangkan hukum pajak formal ini mengatur caranya. Cara apa aja yang diatur? Yang pertama cara mendata pajak. Kemudian yang kedua cara menetapkan pajak. Yang ketiga cara membayar pajak itu seperti apa. Kemudian yang keempat cara melapor pajak ya, dan masih banyak yang lainnya. Contohnya nih, ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketetapan umum perpajakan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak. Nah, jadi ini bedanya ya, kalau untuk hukum pajak material ini lebih mengatur tentang materinya. Kemudian kalau pajak formal ini lebih mengatur
cara bagaimana menetapkan, membayar dan melaporkan pajak. Selanjutnya di sini kapan sih berakhirnya utang pajak yang kita punya? Misalkan selama kita menjadi wajib pajak itu ada beberapa pajak yang tidak kita bayarkan gitu. Nah, di sini ada beberapa cara ketika utang pajak ini dihapuskan. Yang pertama itu dengan cara pelunasan atau pembayaran gitu kan. Jadi kalau misalnya kita melunasi atau membayar pajak, otomatis utang pajaknya akan hilang. Untuk pelunasan atau pembayaran ini bisa melalui kas negara, bank persepsi, ataupun melalui kantor pos. Kemudian yang kedua ada kompensasi jika wajib pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pajak, sedangkan jenis pajak lainnya mengalami kekurangan. Jadi maksudnya kalau misalkan kita memiliki beberapa jenis pajak nih ya, di satu pajak itu kita mempunyai kelebihan bayar. Nah, nanti untuk kelebihannya itu akan dibayarkan ke jenis pajak lainnya yang mengalami kekurangan gitu. Jadi kompensasi ini maksudnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada penghapusan utang wajib pajak. Gimana sih maksudnya? Jadi utang pajak ini berakhir dengan cara dihapuskan jika wajib pajak menghadapi kebangkrutan, kemudian sudah kadaluarsa atau sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang keempat ada pembebasan utang. Jadi berakhirnya utang pajak di sini tanpa persetujuan dari wajib pajak. Biasanya diberikan terhadap sanksi administrasi. Jadi pembebasan utang ini itu ada sanksi administrasinya terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, adanya penundaan penagihan. Penagihan ini ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalkan si wajib pajaknya itu ternyata mampu untuk membayar, nanti akan ditagih. Tapi kalau sebaliknya, si wajib pajak ketika ditagih itu dia tidak mampu untuk membayar, ya maka si pajaknya itu akan dihapuskan. Gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis pungutan pajak. Yang pertama itu dilihat berdasarkan lembaga pemungutannya. Ada dua jenis. Yang pertama ada pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian yang kedua berdasarkan pihak yang menanggungnya. Yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian yang ketiga berdasarkan sifat pemungutan. Yang pertama itu ada pajak subjektif dan yang kedua ada pajak objektif. Oke, jenis pajak yang pertama ini berdasarkan lembaga pemungutan itu ada dua, ada pajak pusat dan pajak daerah. Apa sih pajak pusat itu? Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Nah, di sini untuk pajak pusat ini pengelolanya itu adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jenis pajak apa sih yang dipungut pada pajak pusat di sini? Contohnya misalnya pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, terus ada pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, bea masuk, bea keluar, dan bea cukai. Itu termasuk ke dalam pajak pusat. Kemudian yang keduanya ada pajak daerah. Apa sih pajak daerah? Pajak daerah yaitu pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum. Nah, di sini pajak daerah ini tuh berlaku pada provinsi dan kabupaten atau kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah ini ya secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu seperti misalnya pembangunan jalan, kemudian jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi untuk pajak daerah ini misalnya seperti pembangunan jalan sebenarnya kita merasakan manfaatnya juga, cuman tidak secara langsung gitu kan, karena pembangunan jalan ini tuh lebih ke kepentingan umum, bukan untuk memenuhi kepentingan dari individunya. Kemudian di sini ada jenis-jenis pajak daerah itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Ada pajak daerah tingkat 1 untuk provinsi dan pajak daerah tingkat 2 untuk kabupaten. Contohnya misalkan untuk pajak daerah tingkat 1 itu ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Kemudian yang kedua ada pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten. Contohnya apa? Untuk pajak ini tuh misalnya pajak hotel, kemudian pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada jenis pemungutan pajak berdasarkan pihak yang menanggungnya. Di sini ada dua. Yang pertama itu adalah pajak langsung dan kedua pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung di sini pajaknya itu dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau setiap tahun atau berkala ya. Contohnya dari jenis pajak ini tuh misalnya ada pajak penghasilan atau PPH yang biasanya itu dipungut setiap bulan ya untuk PPH ini. Kemudian ada juga pajak bumi dan bangunan. Jadi kalau misalkan kita punya rumah nih, biasanya itu suka ada PBB-nya atau pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan biasanya itu untuk PBB ini tagihannya tuh berbeda-beda berdasarkan jenis rumahnya seperti apa, kemudian luas tanahnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak tidak langsung ini adalah pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KOHIR, tapi tidak ada peristiwa perbuatan tertentu. Pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contohnya, misalnya pajak pertambahan nilai, kemudian pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, kemudian bea cukai dan bea materai. Nah, untuk pajak pertambahan nilai ini kan biasanya si penjual itu melimpahkan kepada si konsumen. Nah, kalau misalkan kita belanja ke supermarket itu biasanya harga-harga yang tertera itu sudah termasuk PPN. Ada juga untuk supermarket tertentu atau tempat makan biasanya itu harga-harga yang tertera itu belum termasuk PPN, tapi ketika membayar itu dikenakan PPN gitu. Jadi ada yang sudah include ketika membeli itu, ada juga yang belum termasuk pajak gitu. Nah, ini yang terakhir, jenis pemungutan pajaknya itu berdasarkan sifat pemungutan. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk pajak subjektif ini adalah pajak yang pengenaannya itu memperlihatkan kondisi atau keadaan wajib pajak. Jadi penentuan pajaknya itu harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Menurut PPh pasal 21, yaitu sebelum dikenakannya pajak, terlebih dahulu itu penghasilan neto dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi keadaan pribadi wajib pajak, daya pikulnya itu sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Jadi besarnya ini tuh sangat dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Kemudian pekerjaannya seperti apa, banyaknya tanggungan, status kawin atau tidak kawin. Di sini tuh contohnya misalkan untuk pajak subjektif ini penetapannya itu untuk pajak penghasilan ya. Jadi untuk pajak penghasilan ini tuh pasti berbeda-beda ya. Di sini itu penghitungannya sudah dijelaskan tadi berdasarkan penghasilan netonya dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, kemudian berapa jumlah tanggungannya, terus berapa daya pikulnya atau keadaan pribadi wajib pajaknya itu mampu membayarnya berapa gitu. Untuk pajak subjektif. Kemudian yang kedua ada pajak objektif. Nah, untuk pajak objektif di sini adalah pajak yang pengenaannya itu memperlihatkan objeknya. Contohnya misalkan bendanya, keadaannya, terus perbuatan dan peristiwanya. Nah, nanti yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Kemudian ditetapkan subjeknya. Nah, contohnya untuk pajak objektif ini tuh apa sih? Misalnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, untuk pajak pertambahan nilai di sini meskipun tarifnya sama misalkan 10%, tetapi dilihat dari segi bendanya. Nah, misalkan dari harga dari suatu barangnya itu berapa, otomatis nanti harga
dari PPN-nya juga akan berbeda gitu. Kemudian untuk pajak atas penjualan barang mewah juga sama, ini dilihat dari bendanya gitu kan. Misalkan mobil, dari jenis mobilnya itu seperti apa, nanti akan membedakan jumlah pajak atau tarif pajak yang dikenakan terhadap barang mewah tersebut. Oke, sekian untuk materi di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh ajukan di WhatsApp grup ataupun di Japri langsung ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.